Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallah wa shadaqal mursalin. Puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sama sekali tidak terhitung, saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itulah patutlah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat kesehatan juga yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai di bulan Ramadan ini menjalankan puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan puasa dari awal sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat bertakaikat salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ayah bunda, siswa-siswi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ada salah satu nama bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, yang biasa kita sebut dengan nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bagaimana sejarah turunnya Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kecemasan, diberikan kekhawatiran. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat masyarakat di Mekah ada sebagian orang lain yang menyembah patung. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cemas sekali, cemas terhadap masyarakat Mekah, cemas terhadap keluarganya, bahkan pamannya sendiri, dan begitupun keluarga terdekatnya dan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu pergi berangkat ke Gua Hira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ merenung, berpikir bagaimana caranya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Jibril agar menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril turunlah ke bawah dan menghampiri Rasulullah SAW dengan menyerupai manusia yang gagah. Setelah itu malaikat Jibril mendekati Rasulullah, kemudian dipeluk Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Iqra, baca." Nabi Muhammad SAW mengucapkan, "Aku tidak tahu membaca." Kemudian malaikat Jibril pun memeluk lagi dan bertanya lagi, "Iqra, baca." Kemudian Rasulullah pun menjawab lagi, "Aku tidak tahu membaca." Lantas seperti itu malaikat Jibril memeluknya lagi Rasulullah SAW dengan sangat erat. Bahkan Rasulullah SAW sudah sesak napasnya. Akhirnya Rasulullah SAW melantunkan ayat 1
sampai ayat kelima, yaitu surat Al-Alaq yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallah mursalin. Lantunan ayat pertama sampai ayat kelima yang dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Lantas setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dan menghampiri istrinya, yaitu Siti Khadijah, dan berkata kepada Siti Khadijah dan bercerita kepada Siti Khadijah. Akhirnya salah satu seseorang yang pertama, golongan yang pertama yang mempercayainya Rasulullah SAW, bahwa cerita itu diyakini dan dipercaya oleh Siti Khadijah, yaitu istrinya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bercerita lagi kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian dan Siddiq pun mengatakan, sami'na wa ata'na. Saya mempercayainya, saya meyakininya, dan saya mendengarnya. Kata Abu Bakar Siddiq meyakini bahwasannya cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq meyakininya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar, yaitu Asy-Siddiq. Apa? Asy-Siddiq itu adalah orang yang pertama yang meyakini dan mempercayai. Kemudian Rasulullah SAW bercerita lagi kepada sahabatnya, kepada yang lainnya, bahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bercerita dan semuanya meyakini bahwasanya itu adalah perintah yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah safi'an lahu li ashabi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengatakan bahwasanya kamu harus hafal juz 30. Kamu harus hafal Al-Quran sampai juz 30. Tidak seperti itu. Tapi yang Rasulullah ingatkan kepada kita, baca, baca, dan baca. Barang siapa yang selalu mengamalkan Al-Quran, barang siapa yang selalu mencintai Al-Quran, maka Allah akan memberikan yang namanya itu syafaat. Jika ada Allah memberikan kepada hambanya pahala berupa hafalan sampai 30 juz, itulah yang Allah berikan. Tapi ada juga yang Allah berikan hanya sekadar bacanya saja, bukan hanya hafalannya. Mungkin Allah akan memperbanyak hafalannya, mungkin Allah akan memperbanyak bacaannya. Karena apa? Karena dalam setiap kita membaca atau mengamalkan Al-Quran itu sudah ada pahalanya. Apalagi kita sampai menghafalnya, maka Allah akan berikan kelebihan kepada hambanya yang selalu istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan kelebihan, yaitu dengan menghafalkan Al-Quran. Ada beberapa orang yang menghafal 1 menit sudah bisa hafal Al-Quran. Lantas ada juga orang yang beberapa kali menghafalkan tapi belum saja menghafal. Mungkin Allah hanya baru memberikan pahalanya saja. Setelah itu kalau Allah sudah memberikan pahalanya sampai menumpuk banyak, maka Allah akan memberikan kelebihan, yaitu dengan hafalan atau ayat-ayat yang dihafalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya kita selalu menjaga dan melindungi Al-Quran dengan cara membacanya dan menghafalnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, maka akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Lantas bagaimana orang yang malas-malasan untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran,
maka sangatlah merugi baginya. Kenapa merugi? Karena dia sudah meninggalkan yang namanya syafaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di yaumil hisab kita akan dipertanggungjawabkan, akan diminta seperti apa. Kalau kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan melindungi kita dengan memberikan syafaat di yaumil kiamah. Maka kita akan dibebaskan yang namanya yaumul hisab. Ada seseorang yang selalu membaca, maka syafaat itu akan datang kepadanya. Ada orang yang selalu membaca surat Ar-Rahman, surah Al-Imran, Al-Baqarah, maka akan datang nanti di yaumil kiamah melindungi bagi orang yang mengamalkan Al-Quran. Lantas apa? Ketika kita di akhirat itu tidak ada yang saling melindungi, saling menolong kepada sama lain. Kenapa? Karena orang-orang pada saat nanti itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang akan tidak peduli kepada siapapun. Di situ semua orang akan memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana hisab saya? Saya dihisab atau tidak? Saya dihisab atau tidak? Tapi bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, bagi orang yang mencintai Al-Quran, bahkan orang yang melindungi atau menjaga Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang akan menjaga kita dengan memberikan syafaat kita nanti kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, bahkan kita termasuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan syafaat kepada kita melalui Al-Quran yang kita amalkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil manfaat apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan atau kekurangan itu mungkin dari diri saya, kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, umumnya buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.